Shalom, puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita boleh kembali bertemu, saya berharap kita semua semangat ya. Kita sudah sampai di Zoom Reset Mind level pertama bagian yang ketiga. Kita hari ini akan melakukan yang namanya update OS rohani. OS itu adalah operating system, di mana kita akan memperbaharui operating system atau sistem operasi yang ada di pikiran kita dengan apa? Dengan yang namanya firman Tuhan. Dan kita akan pakai dua fondasi hari ini, yaitu ada di Yohanes 8 ayat 32 dan Mazmur pertama ayat 2 sampai 3. Seperti yang sudah saya sampaikan berulang-ulang bahwa bicara tentang keberadaan otak dan pikiran kita saat ini mudah kita dapat pahami. Kenapa? Karena kita dapat melihatnya dari keberadaan komputer yang memang pada dasarnya komputer itu dibuat berdasarkan apa yang ada di otak kita. Dan kemarin kita sudah melihat bahwa ada yang namanya hardware dan juga ada yang namanya software. Bicara hardware itu bicara bentuk fisiknya. Kalau di dalam kita itu bicara tentang otak. Tuhan memberikan organ tubuh yang namanya otak dan softwarenya itu bicara tentang pikiran. Dan kalau di komputer kita bisa lihat itu yang namanya hardware itu perangkat-perangkatnya di situ ya, ada layar, ada monitor, ada PC dan keyboard dan sebagainya. Dan softwarenya itu berupa semua aplikasi yang ada di dalamnya. Yang namanya hardware itu kita bisa sentuh, tetapi yang namanya software itu sulit untuk kita dapat sentuh. Nah, untuk kita dapat mempelajarinya, kita makanya dapat melihat dari keberadaan komputer. Dan sedikit mereview, Zoom yang pertama kemarin kita sudah sama-sama menyadari bahwa medan peperangan kita sesungguhnya adalah pikiran kita. Dan senjata utama yang sering melemahkan pikiran kita itu adalah yang namanya dusta. Dan kemarin kita juga sudah mulai belajar untuk bagaimana kita meng-scan virus dusta di dalam kehidupan kita. Karena ini penting sekali. Ini yang gampang untuk melemahkan anak-anak Tuhan. Makanya kita mau concern tentang ini dengan apa? Dengan kita mendeteksi minimal selama 21 hari. Jadi setiap hari kita mulai melihat apa yang terjadi di dalam diri kita. Kapan dusta ini muncul di pikiran kita, karena itu penting untuk kita dapat lebih lagi hidup berkemenangan. Dan saya senang beberapa dapat menemukan jam-jam di mana mereka itu ngalami kekhawatiran dan hal-hal tentang dusta itu terus diberikan. Dan ternyata ada jam-jamnya, ada polanya. Dan puji Tuhan, saya dapatkan juga beberapa kesaksian yang akhirnya menemukan akar penyebab dari kekhawatiran dan ketakutan. Karena dusta atau senjata yang dipakai oleh musuh itu menyerang mereka. Jadi teruskan ya PR-nya itu sampai minimal 21 hari. Syukur-syukur kita dapat terus mendeteksi sampai 40 hari. Supaya kita benar-benar dapat men-scan dusta apa yang sering muncul di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita mau menawan pikiran kita yang berasal dari dusta itu kepada pikiran Kristus. Dan kemarin kita sudah belajar juga bagaimana caranya untuk menundukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Jadi waktu kita bicara tentang bagaimana kita menundukkan pikiran Kristus, benteng kita harus robohkan. Cara berpikir kita harus terus tundukkan kepada pikiran Kristus dan tidak boleh ada yang namanya kubu atau menara kesombongan. Waktu kita menyerahkan ini kepada pikiran Kristus, kita menundukkannya, baru itulah yang namanya kita ngalami kemenangan.
Dan di Zoom yang kedua kita sudah membahas tentang software yang rusak. Ingat software itu bicara tentang pikiran dan kita membahasnya bagaimana software itu dapat rusak akibat dari virus yang namanya pola pikir dunia. Dan kemarin kita sudah mendapatkan satu rumusan yang penting waktu kita ngalami software kita rusak, yaitu dengan yang namanya 3D. Mungkin masih ingat ya, yaitu yang pertama discard. Discard itu bicara apa? Kita mau tinggalkan manusia yang lama. Kemudian yang kedua adalah detox, yaitu tentang bagaimana kita diperbaharui roh dan pikiran kita. Racun-racun di dalam pikiran kita mulai dibersihkan. Dan yang ketiga apa? Setelah dibersihkan, maka kita dapatkan bahwa kita harus mengganti pakaian kita atau yang namanya dress up. Kita mengenakan manusia baru. Dan ternyata dari apa yang kita lakukan kemarin, saya yakin juga sudah banyak yang melakukan apa yang kita bahas di seri Zoom pertama dan kedua. Tetapi kok di dalam kehidupan kita, kenapa kita ini masih sering mengalami hal-hal yang membuat kita tidak mengerti tentang apa yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Kita sering bertanya, Tuhan, kenapa saya alami ini? Tuhan, kenapa? Aku kan sudah melayani, aku sudah memberi hidupku, aku sudah menjaga kekudusan, tetapi kenapa aku mengalami hal-hal yang sepertinya ini bukan janjimu, Tuhan? Dan untuk itu kita sering menjadi bingung atau yang kita kenal dengan namanya loading. Banyak anak-anak Tuhan sering loading. Kenapa? Karena ada satu hal lagi yang harus benar-benar kita pastikan keberadaannya itu benar-benar berjalan dengan baik. Apa itu namanya? Namanya adalah operating system. Apa itu operating system? Kita mau lihat dulu di sisi komputernya ya, supaya kita bisa paham nanti apa yang ada di pikiran kita. Kita lihat yang ada di layar ya. Sistem operasi atau operating system merupakan perangkat lunak. Jadi software ya, sesuatu yang tidak terlihat, inti yang mengatur. Jadi dia benar-benar sebagai sumber dari daya yang ada di dalam komputer. Makanya ini penting sekali untuk diperhatikan. Setelah kemarin kita melakukan apa yang di Zoom pertama dan Zoom kedua, maka di Zoom ketiga ini saya harapkan kita lebih lagi diperlengkapi untuk kita punya power yang luar biasa. Kita lanjutkan yang ditempatkan sebagai lapisan paling dasar. Jadi yang namanya sistem operasi atau operating system ini kita bisa katakan adalah fondasi dalam sistem yang ada di komputer. Jadi operating system ini bayangkan sesuatu hal yang berupa fondasi yang ada di pikiran kita yang penting untuk kita benar-benar perhatikan. OS juga akan melakukan layanan inti yang memungkinkan semua software mampu berjalan sesuai dengan tugasnya. Jadi, dengan keberadaan sistem operasi yang benar-benar baik, maka itu akan menjamin software segala hal yang ada di pikiran itu mampu berjalan sesuai dengan tugasnya. Jadi adanya keteraturan. Dan sekarang kita mau melihat apa kata Alkitab. Kalau tadi dikatakan bahwa OS atau operating system itu adalah dasar atau fondasi, kita mau melihat di Alkitab juga dituliskan tentang dua macam dasar atau fondasi. Kita baca ayatnya ya. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bicara tentang the rock, bicara tentang firman Tuhan, bicara tentang Tuhan Yesus. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi
OS yang pertama adalah OS yang berupa batu atau firman Tuhan. Yang kedua kita mau lihat OS apa? Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ini bicara tentang dunia. Jadi kalau fondasi kita dunia, itu gambarannya seperti kita sedang membangun rumah di atas pasir. Demikian juga di dalam pikiran kita, bagaimana kita itu fondasinya dibentuk dari apa kata Tuhan yang berupa firman Tuhan atau gambaran dari batu, atau apa yang dikatakan dunia atau gambaran dari pasir. Kapan ini dapat diketahui? Waktu badai itu datang. Kita baca ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi kalau yang berasal dari batu atau firman Tuhan OS-nya, apapun yang dihadapi dia tetap teguh berdiri. Tetapi kalau yang dibangun di atas apa kata dunia, maka begitu ada hujan, bicara badai kehidupan, maka yang terjadi rumah itu mulai goyah. Dan mungkin untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan tentang keberadaan gambaran dari sebuah rumah. Ya, bagaimana rumah itu didirikan, di bawahnya itu selalu dibuat yang namanya fondasi. Dan fondasi ini nggak kelihatan. Makanya orang malas untuk membangun hal-hal yang tidak kelihatan. Padahal ini penting. Karena kalau fondasi kita kuat, fondasi kita firman Tuhan, maka bagian dari rumah itu, kalau kita lihat itu dindingnya, itu saya bisa katakan gambaran dari pola pikir. Waktu kita punya fondasi yang kuat, maka pola pikir kita pun akan kokoh. Pola pikir kita pun akan serupa dengan pola pikir Kristus yang membuat kita tidak tergoyahkan. Dan dari pola pikir yang baik ini tadi kita lihat bagaimana operating system ini dapat membuat software dapat berjalan dengan baik. Nah, bagaimana kita dapat melihat segala sesuatunya itu baik dari kalau kita mau saya gambarkan, gambaran dari atap rumah itu gambaran dari karakter. Ya, jadi kalau kita mau lihat HP kita atau laptop kita, kita lihat folder-folder yang ada, kita lihat di situ apakah isinya tentang damai sejahtera, sukacita, kebenaran, dan sebagainya. Atau foldernya itu kemarahan, kepahitan, dan sebagainya. Nah, itu terjadi karena apa? Karena fondasi yang tidak terlihat itu akan menghasilkan sesuatu yang di luar. Jadi kita dapat melihat gambarannya seperti itu. Dan kalau kita lihat, manusia itu paling senang untuk memperbaiki apa? Sesuatu yang terlihat. Makanya yang sering diganti itu sepertinya aku mau hidup baru. Yang diganti itu cuma apa? Catnya, cat rumahnya. Diperbaiki rumahnya supaya terlihat baik. Wah, dibikin yang lebih menarik dan sebagainya. Tapi selama fondasinya itu tidak diperbaiki, maka kita mau mendandani apapun yang ada yang terlihat secara fisik, maka itu akan percuma. Karena seperti gambaran tadi, rumah yang di atas pasir, begitu badai datang, dia akan goyah. Makanya penting sekali yang namanya operating system atau yang namanya fondasi. Nah, kita manusia kan senangnya ganti yang terlihat. Wah, aku ganti penampilan, aku ganti teman, aku ganti komunitas, aku ganti hal yang supaya terlihat lebih baik. Tetapi ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik atau murni kalau tidak dilahirkan dari yang namanya operating system yang baik, yaitu yang berasal dari firman Tuhan atau gambaran dari batu. Karena dari operating system itu membentuk yang namanya pola pikir. Kalau operating system kita kuat, maka pola pikir kita juga akan sesuai dengan firman Tuhan, maka tindakan kita
juga akan sesuai dengan firman Tuhan. Hasilnya kita menghasilkan buah-buah roh. Demikian juga sebaliknya. Kalau OS kita dari dunia, maka pola pikir kita penuh dengan hal-hal yang namanya dunia. Tindakan kita juga serupa dengan dunia. Hasilnya, maka yang ada adalah perbuatan-perbuatan kedagingan. Jadi penting sekali apa yang namanya operating system ini. Dan sejenak mungkin kita dapat merenungkan fondasi kita terbuat dari apa. Apakah dari batu atau dari pasir? Apakah dari firman Tuhan atau apa kata dunia? Kita dapat melihat di layar yang sebelah kiri itu kalau fondasi kita dari pasir, maka folder-folder yang ada itu bisa tentang ketakutan, panik, khawatir, cemas, bimbang, ragu, dan sebagainya. Tetapi kalau firman Tuhan yang menjadi operating system kita, maka kita tidak menjadi bingung. Maka folder kita isinya adalah tentang damai, sejahtera, sukacita, dan sebagainya. Dan pasti hidup kita itu akan teratur. Karena Roh Kudus itu menuntun kita untuk memiliki kehidupan yang sopan dan teratur. Nah, kita bisa lihat bagaimana hidup kita hari-hari ini. Foldernya apa? Coba cek, lihat. Kita banyak sebagai anak Tuhan, gambarannya kita mengaku bahwa operating system kita itu firman Tuhan. Tetapi kita lihat di situ penuh sekali dengan file-file yang tidak beraturan. Ini bicara tentang apa? Overthinking. Kita anak Tuhan yang fondasinya itu dasarnya firman Tuhan, tapi kita penuh dengan, kemarin kita sudah belajar ya, ada iklan-iklan pop-up yang terus muncul. Kamu gagal, kamu tidak layak, kamu tidak mungkin bisa melakukan itu. Kamu itu orang yang tidak mungkin masa depanmu baik. Kamu anak durhaka, kamu bukan ibu yang baik, kamu bukan pasangan yang baik. Itu penuh penghakiman dan sebagainya penuh di dalam kepala kita. Harusnya kita kalau fondasi kita benar-benar adalah firman Tuhan, maka yang terjadi di sebelah kanan itu, walaupun begitu banyak hal yang harus diselesaikan, tapi keteraturan itu ada. Folder-foldernya bisa ditempatkan di tempat-tempat yang baik. Oke, sekarang kita tidak bicara tentang yang dari dunia, kita bicara saja yang dari firman Tuhan. Ya, kita mau melihat keberadaan ini. Saya benar-benar sudah baca firman, sudah juga hidup menjaga kekudusan. Nah, apa yang membuat sepertinya fondasi kita ini sudah berasal dari firman Tuhan. Tapi kenapa ini bisa terjadi di dalam hidup kita? Banyak anak-anak Tuhan masih ngalami yang namanya panic attack, ketakutan, khawatir, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan psikis yang disebut dengan psikosomatik. Jadi karena pikiran menyebabkan penyakit, banyak anak-anak Tuhan alami ini. Kenapa? Karena ada satu hal yang belum dilakukan. Ternyata sekalipun kita punya fondasi yang namanya firman Tuhan, kita perlu yang namanya diupdate. Nah, makanya kalau kita lihat di laptop kita atau di HP kita sering ada undangan untuk kita mengupdate. Kenapa? Karena pasti ada sistem yang mau ditambahkan dan supaya juga berjalannya lebih baik atau lebih lancar. Tetapi kadang-kadang kita mengabaikannya. Dan akibatnya apa? Akibatnya HP kita tidak pernah ngalami yang namanya pembaharuan. Oke, kita memang mungkin punya OS yang firman Tuhan, tapi masalahnya OS kita jadul.
kita tidak mengikuti apa yang Tuhan mau di hidup kita. Karena bicara firman Tuhan itu selalu update. Seperti bisa kita lihat di gambar, ya, kita sekarang sudah di tahun 2026, ini 2025 ya, tahun lalu. Jadi di tahun 2026 ini Windows kita ini harusnya sudah yang versi yang ke-11, Windows 11. Tetapi kalau kita di saat ini laptop kita masih menggunakan Windows 10, maka banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan. Seperti saya punya satu laptop yang sebenarnya saya lebih senang pakai laptop itu. Kenapa? Kalau saya main gitar sambil menyembah itu suaranya lebih baik. Kapasitas suaranya itu jauh lebih baik. Tetapi masalahnya dia masih Windows 10, saya belum update lagi. Akibatnya saya tidak bisa pakai. Kenapa? Karena aplikasi yang ada di saat ini mengharuskan saya memakai Windows yang 11. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita seperti tadi buat benteng. Aku nggak mau berubah. Aku mau seperti ini saja. Ini sudah karakter. Aku ikut Tuhan, tapi kita nggak tundukkan pikiran kita. Pikiran kita masih merasa bahwa aku mempertahankan ini. Ini doktrinku. Sedangkan surga itu update. Kita banyak melihat bahwa surga itu sesuatu yang jadul. Tidak. Surga itu update. Apa yang kita alami hari ini, surga itu jauh ke depan. Kita pikir teknologi, sekarang AI luar biasa. Ini pasti kerajaan surga ini cukup kewalahan untuk menghadapi hal-hal yang baru. Tidak, dia jauh, jauh, jauh dari yang kita alami sekarang. Nah, makanya banyak dari anak-anak Tuhan yang tidak update. Update itu bukan artinya ikut dunia, bukan. Ikut apa yang kata Tuhan. Dan kenapa kita harus diupdate? Kalau di HP atau di laptop kita, kalau kita update itu mungkin kamera kita tadinya itu blur. Tapi waktu kita sesudah update itu kamera kita jadi lebih jelas. Kita melihatnya lebih clear. Demikian juga dengan kita, hidup kita. Waktu kita mengupdate apa yang Tuhan mau di hidup kita, maka tadinya kita yang melihat rencana Tuhan samar-samar, kita lebih jelas. Orang-orang seperti Abraham, Musa, Nuh, itu orang-orang yang terus mengupdate. Sampai akhirnya mereka lihat clear, benar-benar seperti apa yang Tuhan lihat. Nah, kita sebagai anak Tuhan banyak tidak mau update. Akibatnya, waktu ngalami tekanan kita, kenapa Tuhan kok aku ngalami seperti ini? Kenapa orang lain rasanya hidupnya jauh dari Tuhan? Kok hidupnya lebih baik? Itu tandanya apa? Kita lagi blur. Kalau kita tahu, kalau kita tahu rencana Tuhan dengan jelas, maka kita pasti tidak akan berbicara seperti itu. Karena di balik segala sesuatu yang terjadi di hidup kita, itu ada purpose atau tujuan. Dan bagaimana kita bisa melihat tujuan itu hanya kalau kita mau mengupdate. Kita menundukkan pikiran kita, jangan bentengi pikiran kita. Aku nggak bisa, aku sudah jadi ibu seperti ini. Nggak bisa berubah. Aku sudah jadi orang seperti ini. Aku sudah jadi hamba Tuhan seperti ini. Aku nggak bisa. Inilah aku. Itu namanya kita tidak mau menurunkan ego kita untuk kita menundukkan kepada pikiran Kristus. Jadi dengan kita mengupdate itu sebenarnya kita sedang memakai kacamata yang berasal dari Tuhan, tidak lagi berasal dari dunia. Di masa akhir zaman, kita harus pakai kacamata yang berasal dari kerajaan surga. Kalau kita masih memakai kacamata yang tidak diupdate atau bahkan sudah tercemar dengan dunia, maka kita penuh ketakutan.
kita pakai kacamata ketakutan. Akibatnya segala hal yang tadi, kekacauan terjadi, folder-folder kita, karakter kita yang keluar, bukan yang baik. Makanya seringlah di waktu yang kita lagi blur ini, muncullah iklan-iklan pop-up itu. Kamu gagal, kamu nggak layak, kamu nggak mungkin bisa, kamu tidak akan dipulihkan, kamu tidak berharga. Kamu bukan siapa-siapa. Itu kenapa? Karena kita blur. Kita tidak membersihkan, mengupdate kacamata kita. Dan untuk lebih jelasnya, saya mau terangkan dengan memakai USG kehamilan. Ya, kita mungkin ibu-ibu yang pernah hamil itu pernah memeriksakan kandungannya dengan yang namanya USG. Nah, saya ingat waktu anak saya pertama itu lahir, itu USG-nya masih 2 dimensi. Akibatnya yang kelihatannya tuh cuma hitam sama putih, itu tidak terlalu jelas. Tetapi dengan perkembangan zaman, kita lihat saat ini USG kandungan itu sudah sampai 5D, itu kita dapat melihat gambarannya. Kalau tadinya itu cuma kayak gambaran tengkorak yang hitam putih tidak terlalu terlihat. Sekarang muka bayinya itu terlihat jelas. Demikian juga dengan kehidupan kita. Waktu kita membatasi, kita tidak mau berubah. Kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan sediakan buat kita lebih jernih. Kita masih memakai, saya ngotot mau pakai yang 2 dimensi di masa akhir zaman. Kita blur, bisa-bisa kita tersesat. Kenapa? Karena kita tidak melihat arahan yang lebih jelas. Dan kalau kita tidak mengupdate HP atau laptop kita, apa yang terjadi? Kinerja atau kecepatan kerja dari laptop atau HP kita akan lemot, akan loading. Sementara dunia bergerak maju dengan cepat, anak-anak Tuhan loading. Lama, menangkapnya lama. Padahal dunia sedang bergerak dengan cepat. Harusnya anak Tuhan jauh lebih cepat, 10 kali di atas kecepatan dunia. Tetapi masalahnya kita tidak mau update. Ini cara hidupku, aku nggak mau berubah. Ini sudah tidak bisa, ini karakterku. Aku dari dulu suka marah, tapi hatiku baik. Gak ada. Itu tandanya orang nggak mau berubah. Itu tidak menundukkan pikiran pada Kristus. Sebenarnya dia punya kubu kesombongan. Saya sering ketemu orang seperti itu. Itu sebenarnya saya itu hatinya baik. Cuman mulut saja saya kasar. Rasanya saya tidak yakin kalau dia berkata seperti itu. Karena kalau dia punya fondasi yang kuat, baik pola pikir maupun karakternya kita bisa melihat dengan jelas. Jadi kalau ada yang bicara seperti itu, sebenarnya karena sebenarnya dia tidak mengupdate atau tidak menundukkan pikirannya kepada Kristus. Makanya penting kita menundukkan pikiran pada Kristus supaya kita bisa mengikuti update-nya. Karena kalau pakai update cara kita, ya kita mungkin cara dunia. Tapi kalau update cara Kristus, itu luar biasa. Dia akan nuntun kita satu persatu. Dan mungkin ada yang bertanya, apa Bu landasannya firmannya untuk kita harus update? Kita buka ayatnya ada di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu diterangkan dengan God transform you, transformasi. Itu bicara perubahan, bicara gambaran dari apa ya kalau kita mau melihat seperti gambaran metamorfose dari ulat menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Itu update, itu suatu transform, perubahan. Nah, demikian juga Tuhan itu menerangkan bahwa pola pikir kita itu perlu alami yang namanya perubahan di dalam pembaharuan budi. Makanya pentingnya untuk kita ngalami yang namanya update.
Bahkan Tuhan Yesus pun meneladani bagaimana dia, sekalipun dia Allah, di dalam hidup ini dia mengupdate pola pikirnya, pikirannya. Kita mau melihat ya apa yang tertulis ada di Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Dia padahal dia sang hikmat. Tetapi waktu dia memakai hardware manusia, otak manusia, dia tetap mengikuti apa yang harus dilakukan. Dia bertambah hikmatnya. Dan tanda orang yang mengupdate dirinya itu satu pasti dikasihi Allah, dua dikasihi manusia. Jadi Tuhan Yesus pun update. Sekalipun dialah sang hikmat itu. Tetapi waktu dia memakai hardware manusia, dia update. Nah kita nggak mau, udah cukup aja lah jadi kepompong, cukup jadi ulat. Padahal kalau kita mau jadi kupu-kupu, kita bisa terbang lebih jauh daripada keberadaan kita ulat. Seberapa jauh sih ulat berjalan? Bahkan kalau kepompong cuma di dalam situ saja. Banyak anak-anak Tuhan. Aku malas nih ketemu orang-orang sekarang banyak orang NPD. Aku sekarang menyendiri. Itu kita lagi bikin kepompong, kita mundur. Kita tidak sedang membangun diri kita untuk ditransform. Justru dengan adanya orang-orang NPD ini membuat kita punya daya untuk kita dapat menjadi kupu-kupu. Kita ditransform. Jadikan itu jadi kekuatan untuk kita dapat alami perubahan. Nah, ada beberapa alasan nih kenapa manusia itu tidak mau diupdate OS-nya. Pertama, takut datanya hilang. Ah, janganlah kita update-update. Nanti aku nggak jadi diriku lagi loh. Nanti aku terlalu rohani. Nanti apa kata orang? Kayaknya aku udah cukup deh gini aja. Kita takut sebenarnya kehilangan diri kita yang lama. Karena update itu berubah. Seperti gambaran dari kepompong dan ulat. Ah, enak jadi ulat. Atau enak jadi kepompong. Ada yang melindungi. Iya, tapi kita nggak bisa lihat banyak hal. Dan orang juga tidak bisa lihat keindahan kita. Nah, karena kacamatanya masih blur, membuat update pun jadi menakutkan. Jangan. Kita sebagai anak Tuhan harus berani, kita harus terus berubah. Dan sebenarnya kita nggak harus takut kalau kita mau update. Seperti keberadaan di HP atau laptop kita, kan data kita nggak ada yang hilang. Data kita kan tetap semua ada. Masalahnya yang tidak ada itu kan hal-hal yang menghambat. Itulah yang diupdate oleh Tuhan. Jadi diri kita tetap menjadi diri kita tetapi dalam ciptaan yang baru, yang terus diperbaharui. Nah, makanya kita udah keburu ketakutan nih. Wah, nanti kalau aku update, aku nggak jadi diriku lagi. Data kita nggak hilang. Yang hilang itu hal yang menghambat dari pertumbuhan kita. Itulah kita makanya perlu yang namanya update. Dan alasan kedua, kita sering katakan bahwa, wah, males prosesnya lama, bisa juga ribet dan kadang juga menyakitkan. Nah, memang kadang proses update itu menyakitkan dan perlu proses. Kita kadang-kadang malas untuk menghabiskan waktu untuk mengupdate diri kita. Kita lebih senang menghabiskan waktu untuk kita men-scrolling segala sesuatu yang ada di medsos kita. Bisa berjam-jam. Padahal mengupdate itu paling butuh setengah jam mungkin. Tetapi kita malas. Kenapa? Karena lebih baik kita scrolling hal-hal yang ada di medsos itu lebih menyenangkan daripada kita memikirkan tentang update. Dan yang ketiga, alasannya adalah kuota habis atau kalau di dalam kita sering katakan nggak cukup ruang. Bicara tentang memorinya udah penuh atau kuotanya sudah nggak cukup. Kenapa? Karena kita udah terlalu penuh dengan berbagai macam aplikasi.
Aduh, baru mikir update. Hidupku aja penuh nih, kerjaanku penuh. Belum drama keluarga, belum drama hubungan, belum dendam. Kayaknya gak ada ruang lagi deh untuk aku update. Kayaknya udah cukup deh. Aku ini udah habis energiku. Kuotaku udah gak ada untuk update. Udahlah, gak usah update. Yang keempat, takut nggak cocok sama aplikasi yang lama. Nanti kalau aku diupdate, nanti temen tongkronganku pasti ngejauhin aku. Dan memang kadang itu yang terjadi. Waktu kita update diri kita nggak bisa lagi memakai aplikasi lama. Mungkin komunitas kita akan berubah. Dan dulu mungkin kita yang senang dengan gosip, dengan iri hati dan sebagainya, tiba-tiba kita berubah menjadi orang yang hidup penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Itu pasti bertabrakan dengan hal yang lama. Nah, banyak orang nggak mau melakukan ini. Dan yang kelima, nggak sadar kita perlu diupdate. Kita nggak sadar padahal sebenarnya mungkin saja di komputer atau HP kita ada virus sehingga kerjanya tidak maksimal. Tapi kita katakan, ah udahlah nggak apa-apa, biasalah hidup kacau sedikit manusiawi lah, lemot dikit nggak apa-apa. Ya nggak perlulah di-update operating sistemnya, udahlah kita kan gini-gini aja lah. Nggak usah terlalu kudus-kudus amat, tidak terlalu harus mengejar sesuatu yang berasal dari Tuhan. Dan dari sini kita dapat melihat gambaran ini seperti apa? Seperti gambaran jemaat di Laodikia, seperti ada di Wahyu 3 ayat 17. Dia merasa dia sudah luar biasa, padahal kata Tuhan, jemaat di Laodikia itu keberadaannya telanjang dan miskin. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita sebenarnya keberadaan pikiran kita, jiwa kita sebenarnya sedang dalam keberadaan telanjang dan miskin. Makanya kita tidak merasa bahwa kita perlu untuk diupdate. Dan iblis itu nggak pernah nyuruh kita untuk uninstall OS yang berasal dari firman Tuhan. Kenapa? Pasti kita nggak mau. Sebagai anak Tuhan kita pasti nggak mau untuk kalau iblis tiba-tiba bilang kamu uninstall, udah jauh aja dari firman Tuhan. Kita pasti nggak mau. Dan kita tahu itu pasti kita harus berperang. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan sering jatuh di mana? Dia tidak menawarkan untuk kita uninstall OS firman Tuhan. Yang dia tawarkan apa? Udah nggak usah, nanti aja update-nya. Nggak usah sekarang, kan lagi sibuk. Besok aja. Nah besok lagi datang lagi, udah tunda dulu update-nya. Kan nggak apa-apa, nggak update hari ini nggak apa-apa. Akibatnya apa? Virus semakin masuk, semakin bertambah, yang membuat akhirnya fondasi kita tanpa kita sadari sudah bukan lagi berasal dari batu. Jadi harus hati-hati. Iblis itu tidak langsung dengan cara yang dramatis untuk menghentikan kita jauh dari Tuhan, tapi dia selalu memakai rayuan. Hati-hati dengan kata-kata, tunda aja. Nggak usah, besok aku mau benar-benar hidup, aku mau bangun pagi Tuhan, aku mau benar-benar aku mau datang sujud menyembah. Besok paginya masih ngantuk. Terus apa yang dikatakan oleh iblis, udah istirahat dulu. Kan nggak apa-apa, Tuhan juga mengerti. Dia tahu kok kamu capek. Sudah nanti aja siang berdoanya. Nanti udah siang, udah besok aja. Kan masih ada hari besok. Akibatnya kita sering mendengar rayuan seperti itu. Akhirnya kita tidak pernah sadar bahwa kita sudah tercemar virus. Dan kita juga tidak menyadari bahwa kita perlu update. Dan kita mau melihat, ternyata Tuhan Yesus itu pernah melakukan update kepada siapa? Kepada orang buta yang ada di Betsaida. Kita mau baca ayatnya ada di Markus 8 ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Kita lihat di sini orang buta ini
datang karena ada orang yang membawa kepada Yesus. Kadang-kadang kita juga untuk kita update itu kadang-kadang kita tidak melakukannya karena keinginan kita. Kadang-kadang kita perlu ada orang lain yang mendorong kita untuk kita mau diupdate. Nah, waktu orang buta ini bertemu dengan Yesus, kita mau melihat di ayat 23. Tuhan Yesus mulai update yang pertama. Apa yang dilakukan? Kita baca. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Dia mungkin nanya nih, masih blur, udah berapa piksel nih? Udah aku update, udah kelihatan belum? Terus ayat 24 dikatakan orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Mungkin gambarannya seperti itu ya. Dia lihat orang banyak tapi kok nggak jelas. Nah, di hidup kita juga, kalau kita masih belum jelas melihat tujuan, purpose Tuhan di dalam masalah kita, jangan berhenti. Minta update terus. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus diupdate yang kedua. Yesus menetapkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Kalau kita mau diupdate, harus sampai posisi ini. Kita sungguh-sungguh melihat apa yang Tuhan kerjakan di hidup kita. Tanda kita melihat sungguh-sungguh, kita pasti bersyukur. Tanda kita masih bersungut-sungut, itu tanda kita belum update-nya sempurna. Minta diupdate lagi. Sampai benar-benar melihat apa yang Tuhan kerjakan di hidup kita. Saya kembali ke ayat 23. Kalau tadi dikatakan alasan orang tidak mau diupdate itu kenapa? Karena prosesnya lama, ribet, dan juga kadang menyakitkan. Kita bisa lihat itu terjadi di ayat 23. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kalau dia mau mengupdate seseorang, dia memegang tangan. Bagian kita, kalau kita mau diupdate, kita cuma menyerahkan tangan kita. Tanpa kita mau dipegang oleh Tuhan, dia tidak bisa lakukan sesuatu. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang menginvasi, dia selalu mengetok kita. Kalau dia ngetok kita dan mau nggak diupdate, pegang tangannya. Apa yang dilakukan waktu dia pegang tangan kita, dia bawa keluar. Kadang-kadang waktu kita mau diupdate di hidup kita, kita pun dibawa keluar. Dari apa? Dari kenyamanan kita. Dari mungkin komunitas kita, dari keluarga kita mungkin. Tiba-tiba kita bisa ada satu kejadian yang kita itu, kok tiba-tiba aku sudah di luar ya. Itu bicara tentang Tuhan sedang mengupdate kita. Dan apa yang dilakukannya? Ia meludahi mata orang itu. Kita mau lihat konsep tentang meludahi. Tuhan Yesus itu pernah mengalami yang namanya diludahi. Diludahi oleh siapa? Oleh orang-orang yang ada di proses penyalibannya. Dan tanda meludahi itu adalah tanda di mana terjadi penolakan atas keberadaannya. Kita mau melihat ya, Matius 26 ayat 67. Di situ keberadaan Tuhan Yesus setelah diadili di mahkamah agama. Dikatakan, lalu mereka meludahi mukanya. Ingat, OS original itu the rock. Bicara firman Tuhan, bicara yang berasal dari surga, dan itu bicara Tuhan Yesus. OS dunia itu meludahi OS surga. Artinya ini gambaran apa? Waktu dia mau disalibkan, dunia itu menolak operating system dari surga. Itu tandanya dengan apa? Diludahi. Jadi gambaran meludah itu gambaran penolakan.
Markus 14 juga dikatakan, lalu mulailah beberapa orang, bukan hanya orang-orang di mahkamah agama, juga banyak orang mulai meludahi dia. Itu bicara ternyata orang-orang di zaman itu, di zaman Tuhan Yesus menyalibkan, juga mereka menolak OS yang dari surga, operating system. Mereka meludahinya. Dan juga di Markus 15, waktu dia menjelang penyaliban, juga OS surga itu ditolak oleh dunia. Memang dunia tidak bisa menerima apa yang berasal dari kerajaan Allah. Demikian juga gambaran dari orang buta ini. Kenapa Tuhan Yesus meludahi mata orang ini? Karena dia sedang meludahi OS dunia. Dia bukan sedang menghina orang buta ini, tetapi dia sedang meludahi OS dunia. Kenapa? OS dunia inilah yang membuat dia buta. Makanya dia perlu yang namanya diupdate. Dan tandanya adalah meludahi orang buta ini. Bicara Tuhan mau katakan, orang ini memilih aku menjadi OS-nya. Untuk itu aku mau meludahi dan menolak OS dunia yang membentuknya. Jadi ada transform di sini. Mungkin untuk lebih jelasnya gambaran seperti orang buta ini gambaran kamar ya, yang tidak ada lampunya. Sehingga kita tidak bisa lihat keberadaan kamar itu. Dan waktu OS original yang dari surga ini datang, terang itu datang. Baru mulai kelihatan, oh ternyata ada kecoaknya nih. Ada laba-labanya yang diludahi oleh Tuhan ini. Yang bukan berasal dari original. Ada kecoa, ada laba-laba. Itulah yang diludahi, itulah yang diupdate di hidup kita. Itu disingkirkan. Supaya apa? Supaya kita berjalan. Operasionalnya itu lebih baik. Kita lebih jelas melihat segala sesuatunya. Gambaran tadi seperti fondasi yang berasal dari batu. Saya percaya waktu orang ini mulai punya fondasi yang berasal dari surga, maka pola pikir orang ini tidak lagi sempit. Bahkan mungkin karakternya akan terlihat. Bahkan nanti karakternya akan terlihat dibangun di atas batu karang. Jadi bicara update itu bukan hanya kita seperti kita ganti wallpaper, kita ganti casing. Itu hanya di luar. Selama operating sistemnya tidak diganti, semua itu percuma. Maka yang penting adalah pertama, kita harus pastikan operating system kita berasal dari surga, berasal dari firman Tuhan yang adalah gambaran batu, yang ada gambaran yang adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Di luar itu, di masa akhir zaman kita akan goyah. Makanya pastikan. Dan kalau kita sudah pasti bahwa fondasi kita itu berasal dari firman Tuhan, update. Ikuti update dari Tuhan. Dan bicara update itu proses. Ya, jadi update ini bukan mengikuti doktrin seseorang, bukan. Update itu mengikuti proses yang diizinkan Tuhan. Yang membawa kita masuk kepada yang namanya understanding. Kita melihat lebih jelas. Kembali menjadi pertanyaan, sekarang fondasi Anda yang berasal dari firman Tuhan, saya berharap sudah tidak ada yang dari pasir, sudah diupdate atau belum. Dan waktu kita mengupdate OS kita, ada yang berubah dalam hidup kita. Apa saja? Pertama, memori kita. Di HP kita ada yang namanya RAM. Memori kita itu kalau belum diupdate mungkin udah penuh. Misalnya kapasitasnya itu 17 giga. 15 giga itu mungkin isinya penuh kepahitan, drama, kecewa, kehidupan yang menderita, kegagalan, dan sebagainya. Nah, waktu kita diupdate,
yang 15 giga ini dibersihkan, membuat kapasitas kita lebih lagi bisa menampung hal-hal yang baru. Karena kalau kita tidak update, kita tidak mungkin diperbaharui lagi karena sudah penuh. Nah, tanda kita nanti sesudah diupdate apa yang terjadi di hidup kita, kita mulai bisa masuk lagi lebih hal-hal yang baru yang dari Tuhan. Kita tidak lagi menolak hal-hal yang Tuhan bilang, aku mau bawa kamu ke sini, jauh lebih jauh lagi. Kita mau untuk melihat itu semua. Seperti gambaran perubahan dari ulat. Tuhan bilang, aku mau bawa kamu kupu-kupu, kamu bisa terbang. Kita punya kapasitas yang lebih luas. Tapi kalau kita tetap mempertahankan tidak diupdate, nah itu salah satu hambatannya memori kita. Akibatnya apa? Iklan itu kan muncul pop up. Kita sudah diupdate apa yang terjadi, iklan pop up kita. Bukan lagi kegagalan, ketakutan, kecemasan. Iklan pop up yang muncul berasal dari Roh Kudus. Dia yang mengingatkan, dia yang menghibur, dia yang menolong. Indah kalau kita diupdate. Yang kedua, apa yang berubah dari sistem keamanan? Kita tidak mudah lagi untuk dicemari yang namanya virus dunia. Kenapa? Kita kemarin sudah menginstal sistem keamanan kita. Gambaran dari Holy Spirit yang menjadi tembok berapi kita di HP atau laptop kita itu kita sebut dengan firewall. Dengan kita mengupdate Roh Kudus untuk lebih lagi memenuhi kita, maka Dia akan menjaga untuk kita tidak akan tercemar oleh dunia. Yang ketiga, update password. Nah, ini minggu depan kita akan bahas tentang password ini identitas. Waktu kita diupdate, kita tidak lagi waktu laptop minta untuk masukkan passwordmu. Tulisannya aku gagal. Aku tidak berharga. Aku tidak mampu. Sebelum diupdate. Sesudah diupdate, kita akan password kita. Itu akan di minggu depan ya. Aku anak raja. Aku mampu melakukan segala perkara. Jadi banyak hal yang indah yang waktu kita mau untuk diupdate. Oke, hari ini kita mau praktek tentang bagaimana kita mengupdate OS kita. Langkah pertama, kita mau scan dulu nih. Apakah OS lama kita nih masih beroperasi? Cek. Minggu ini aja. Nggak usah yang kemarin-kemarin. Minggu ini masih muncul nggak iklan-iklan pop-up yang ada di kepala kita? Apakah berasal dari dunia apa Roh Kudus? Misalnya dunia bilang ngapain kamu ikut-ikut Zoom? Kan sudah, kamu memang sudah gagal, tidak mungkin untuk diperbaharui. Hidupmu sudah habis tuh, kamu ditinggalkan, kamu dipisahkan. Lihat keberadaanmu sekarang seperti apa. Kalau itu masih muncul, berarti OS kita masih belum diupdate tuh. Minggu ini aja cek. Ya. Langkah kedua kita mau upgrade. Kita mau update dengan apa? Dua fondasi aja hari ini. Yohanes 8 ayat 32 dan Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Kita mau lihat apa firmannya dikatakan Yohanes 8 ayat 32. Ini OS yang pertama. Ya nanti nggak usah dua-duanya, pilih aja salah satu. Tapi kalau mau dua-duanya juga nggak apa-apa. Ya, jadi minggu ini buat ini jadi fondasi kita. Ya. Dikatakan dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau kita baca Alkitab itu sebenarnya kita belum sampai yang namanya membuat fondasi. Kita baru mendownload. Kapan kita membuat fondasi? Waktu kita install firman itu. Artinya kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi nanti kita mau lihat apa yang kita dapatkan di scan. Kelihatannya, oh aku butuh tentang kemerdekaan.
Maka nanti kita akan pilih firman ini. Atau mungkin yang aku butuhkan, aku harus ditanam di tepi aliran air nih. Aku sekarang sudah mulai mundur. Aku butuh kekuatan. Aku punya daun yang segar dan aku bisa berbuah dan apa yang aku kerjakan dibuat berhasil. Ambil OS yang kedua, ya. Yang ketiga, kita mau download. Jadi nanti kita akan baca firman Tuhan itu. Jadi nanti saya akan pimpin. Silahkan scanning dulu, kemudian juga mulai pilih mana yang kita mau ambil sebagai fondasi kita. Contoh mungkin ya supaya lebih paham. Ini mungkin di antara kita ada seorang ibu, ya mungkin ibu rumah tangga yang sedang membuat usaha, baru mau buka usaha kue. Nanti waktu scanning nih ya, nanti waktu saya bilang kita mulai scan iklan apa yang muncul di minggu ini. Kalau banyak hal-hal yang berasal dari dunia, contohnya, nggak usahlah kamu ngapain, udah umur segini, usaha-usaha kue itu capek, harus bangun pagi, dan nggak akan maju, sudah banyak saingan. Orang-orang muda, lihat setiap buka HP saja kan banyak orang jualan kue. Buat apa kamu, bagaimana kamu bisa menjualnya? Nah, kalau itu yang muncul, berarti OS-nya perlu diupdate. Langkah selanjutnya apa yang dilakukan? Download. Downloadnya mungkin saya wakili ibu itu, mungkin oh saya mau ambil firman Tuhan yang update OS yang fondasi kedua nih. Nanti saya akan tuntun untuk dia baca firman ini 3 kali. Itu gambaran seperti kita sedang mendownload. Ini kita lakukan ya supaya kita bisa paham. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, dibaca 3 kali, itu kita mau download dan kita mau aktifkan. Untuk kita aktifkan, kita pakai cara yang familiar dengan kita. Ya, kalau misalnya besok Anda mau update di rumah sendiri, bisa lakukan dengan mungkin Anda menulisnya di HP Anda dan Anda membacanya atau Anda merekam firman ini, tetapi dengan gaya bahasa Anda. Sehingga mudah untuk dipahami. Jadi mungkin ya, ini saya mewakili ibu itu, mungkin kata-katanya seperti ini. Saya tidak mau menjadi kering, saya mau akar saya nancep kepada Tuhan, saya mau ditanam di tepi aliran air supaya aku punya daun yang sehat dan aku bisa berbuah dan apa saja yang aku kerjakan berhasil. Kalau download itu kita hanya baca. Makanya banyak orang bilang, aku sudah baca 3 pasal, 5 pasal. Kita download. Kita cuma nyimpan di file. Tapi kita belum selesai waktu kita mendownload. Kita harus lebih lagi kita install. Install itu bicara apa? Kita aplikasikan di kehidupan kita. Bagaimana cara menginstalnya? Dia mulai katakan, mulai besok tiap aku memulai bikin adonan, itu aku akan putar rekaman suara saya tentang Mazmur 1 ayat 2 sampai 3, atau dia perkatakan kata-kata yang tadi, aku nggak mau kering, aku mau nancep sama Tuhan, aku mau ada di tepi aliran air, aku mau segar, aku mau berbuah banyak, aku mau berhasil. Makanya dikatakan kan merenungkan itu siang dan malam. Artinya itu diinstal di aplikasi. Kalau download itu kenapa tidak ditulis di sini merenungkannya itu pagi? Karena pagi itu kita mendownload. Bisa dipahami ya, waktu kita pagi berdoa pagi itu kita sedang mendownload. Tetapi untuk diaplikasikan itu di waktu siang dan malam, bicara itu activity kita. Nah, makanya di situ kita mulai. Nah, dari situ kita terus lakukan sampai kita ini ngalami yang namanya update. Besok-besok tiba-tiba dia jualan nggak laku, mungkin tidak sesuai harapan, dia sudah install.
Apa saja yang aku kerjakan selama aku nansep dengan Tuhan, ditanam di tepi aliran air, aku pasti daunku ini akan segar dan buahku akan menghasilkan pada musimnya. Sekalipun mungkin aku hari ini tidak laku daganganku, tetapi sukacitaku tidak hilang. Aku tetap bersemangat. Besok pasti akan lebih banyak yang membeli kueku. Jadi itulah bagaimana kita mengupdate hidup kita. Jadi langkah ketiga, download firman Tuhan yang mau dijadikan fondasi. Yang keempat, install. Tentukan yang mau dilakukan. Itu ambil me time. Ini paling 2 menit, 3 menit kok. 5 menit lah mungkin untuk install firman. Jadi misalnya ada yang ngambil keputusannya, oh sebelum makan malam, oh sebelum sikat gigi, oh sebelum start kendaraan, atau apa saja kita mulai atau mungkin sebelum saya rapat saya mau install sebentar. Nanti kita akan rasakan hal-hal yang terjadi, memori kita menjadi bersih, membuat hal-hal bisa kita tampung banyak, penglihatan kita lebih clear, dan kita punya password yang kuat, tidak mudah dimasuki oleh virus dunia. Kita menjadi orang yang excellent 10 kali lebih kualitasnya dari orang yang di luar. Itu yang kita akan lakukan. Ya, jadi nanti PR-nya buat waktu me time ini lakukan, dikerjakan. Ya, jadi tentukan jadwalnya dan juga toolsnya. Siapkan kalau kita mau pakai yang Mazmur 1 itu kita mau rekam boleh, kita taruh di wallpaper boleh, taruh di kertas boleh, atau di dashboard mobil kita tempel, terserah. Silakan pokoknya itu menjadi sesuatu yang diaplikasikan. Jangan hanya download saja. Kalau kita mau baca 10 pasal pun cuma di-download percuma. Sesudah download kita harus aplikasikan. Ini cuma satu ayat. Saya rindu untuk semakin banyak batu yang dibuat. Itu akan semakin kokoh hidup kita. Ya, oke. Untuk itu kita akan memulainya. Kita akan sama-sama. Hari ini kita akan update operating system di dalam pikiran kita. Fondasi kita mau diupdate. Dan recording Zoom hari ini bukan recording yang ada di kelas Zoom hari Senin kemarin, karena kalau di kelas Zoom saya lebih bebas dalam menyembah. Kenapa? Karena tidak ada copyright dalam lagu-lagu yang dinaikkan. Jadi nanti di sesi ini saya tidak memakai lagu, saya mungkin lebih banyak menyembah. Jadi saya berharap kita semua dapat mengikutinya, tidak lama. Kita akan lakukan sama-sama, dan sebelum memulainya mungkin seharian ini kita sudah lelah dalam bekerja dan beraktivitas. Kembali saya katakan, untuk mengharmonisasi pikiran kita, kita meredakan semua ketegangan, kita mau lakukan pernafasan 478 sebanyak 3 kali. Ya, ambil posisi, kita sama-sama mau tarik napas 4, hitungan keempat, ditahan hitungan 7 kali, dan dibuang bisa dengan mulut atau dengan hidung dengan perlahan-lahan sebanyak 8 kali. Oke, sudah ambil posisi? Kita sama-sama ya. Kita mulai. Tarik napas 2, 3, 4, tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7, buang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik 2, 3, 4, tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7, buang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik 2, 3, 4, tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7, buang 2, 3, 4, 5, 6,
78. Anda yang mau update bisa angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau hari ini, aku mau mengupdate operating system yang ada di dalam hidupku. Aku mau diperbaharui lebih lagi, Tuhan. Saya akan berdoa. Bisa ikuti doa ini atau aminkan. Kita yang mau update sama-sama katakan, ya Bapa, aku mau klik agree atau setuju buat update OS hidupku hari ini. Format ulang dan bersihkan harddisk hatiku dari file-file yang rusak, luka, dendam, ketakutan, iri hati, kelelahan. Aku mau Engkau baharui roh dan pikiranku. Aku mau install hari ini update yang dari Roh Kudus. Install OS kerajaan-Mu yang baru, Tuhan. Install OS kerajaan surga yang sistemnya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan ketertiban. Biar hidupku gak crash lagi, Tuhan. Saat ada masalah, aku mau kokoh, aku mau kuat. Hapus aplikasi yang tidak berguna, tutup paksa semua aplikasi yang menyedot RAM atau memoriku. Aplikasi tentang kekhawatiran, dosa, masa lalu. Aku mau RAM-ku dibersihkan, memoriku dibersihkan. Aku mau mengganti RAM-ku menjadi aplikasi iman dan kuasa-Mu. Restart hidupku, restart aku, Tuhan. Dan saat nanti selesai dari restart, di mana komputer atau pikiranku kembali nyala, aku yakin sistemnya sudah baru, bukan lagi sistem yang lama. Dan aku gak takut akan proses yang lama, Tuhan, dan juga ribet atau menyakitkan, asal Engkau yang menjadi administrator dalam kehidupanku. Aku mau, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, update dimulai. Amin. Kita tekan, kalau kita mau update, kita angkat tangan, kita katakan, Tuhan, aku mau update. Ku datang padamu. Kita mau scan ya, apa yang ada di pikiran kita sepanjang minggu ini. Haleluya. Ku bersyukur. Naikkan syukurmu sebelum kita sama-sama lebih lagi. Haleluya. Bawa ku lebih lagi mendekat kepadamu. Ku mau diperbaharui, Tuhan, lebih lagi. Oh, haleluya. Oh, jamahku, jamah lebih lagi. Ku mau sampai sempurna di hadapan
datang padamu hari ini. Ku datang lebih lagi. Ku mau Tuhan pulihkan keadaanku lebih lagi. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekarang biarkan Roh Kudus menuntunmu untuk mengingatkan iklan pop-up apa yang muncul minggu ini. Bersyukur kalau itu iklan pop-up-nya dari Roh Kudus. Tapi kalau masih ada iklan-iklan pop-up yang melemahkan kita, mulai kita scanning, kita bawa kepada Tuhan. Silakan. Ini waktu Anda bersama dengan Tuhan. Roh Kudus, bawaku lebih lagi. Tuntun hidupku. Ku mau lebih lagi datang kepadamu, percaya kepadamu. Haleluya. Ku mengasihimu Roh Kudus. Hadirlah di sini. Kau yang lemah lembut, kau yang manis, kaulah yang penolong hidupku, kaulah yang menghiburku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan, ku buka hati menyembahmu. Jamah kami dengan kuasa lama tinggi. Haleluya. Oh, tiada yang tersembunyi di hadapanmu. Haleluya. Oh, ku berserah. Selidiki aku, selidiki aku. Oh Yesusku, Kaulah Tuhanku. Kau beri hidupmu bagiku. Ku mau dipulihkan lebih lagi. Sudah dapatkan? Sekarang kita pilih. Di depan ada 2 OS, mana yang mau dipakai, yang sesuai dengan apa yang kau inginkan. Kalau itu tentang Anda yang mau hidup alami kemerdekaan, pilih yang Yohanes 8 ayat 32. Kalau Anda mau lebih melekat dengan Tuhan, pilih yang fondasi yang kedua. Sesudah itu Anda bisa baca. Kita mau download ini, Anda baca 3 kali dengan bersuara sampai Anda mendengar di telingamu tentang apa yang firman Tuhan katakan. Silakan. Sudah, ambil kata-kata yang sesuai dengan bahasa Anda, yang familiar. Misalnya Anda bisa sebut namamu, mungkin Deborah akan tahu kebenaran.
dan kebenaran akan merdekakan aku. Atau mungkin tadi seperti contoh yang ibu tadi, dia pakai kata-kata nancep. Dengan Engkau Tuhan, aku mau akarku nancap kepadamu. Dengan kata-kata yang Anda mudah untuk Anda pahami. Silakan. Sudah itu, Anda mulai mau install, mulai pikirkan jadwal kapan aku mau memperkatakannya, merenungkannya siang dan malam. Misalnya sebelum aku makan siang, atau sebelum aku masuk ke anak-anak muda, mungkin ke sekolah atau ruang kuliah atau di mana saja. Pokoknya ambil, renungkan itu siang dan malam. Oke, sudah. Sekarang kita mau minta Tuhan mengurapi kita untuk memampukan kita dapat melakukannya. Sama-sama kita datang kepada Tuhan, naikkan syukurmu, naikkan pujianmu lebih lagi. Tuhan, ini aku, buka mataku lebih lagi untuk melihatmu. Ku mau melihat lebih jelas lagi semua rencanamu dan rancanganmu dalam hidup kami. Oke, sekarang kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau minta supaya Dia mengupdate kita. Seperti gambaran orang buta yang mau diupdate. Seperti gambaran orang buta yang ada di Betsaida, yang selama ini tidak pernah bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya, tidak melihat janji-janji Tuhan. Waktu Tuhan Yesus datang menghampiri dan memegang tangannya, apa yang Dia lakukan? Dia hanya berserah. Itu juga yang terjadi dengan Anda hari ini. Tuhan Yesus membuka tangannya, tanda engkau setuju, berikan tangan, percayakan tanganmu kepadanya untuk engkau dipulihkan. Mungkin memang engkau dibawa keluar dari komunitasmu, mungkin dari keluargamu, dan mungkin itu menyakitkan dengan cara-cara yang menyakitkan. Tapi sekarang kita sedang mengupdate OS kita, serahkan kepadanya. Yang kita lakukan, minta untuk kita dibuka matanya lebih lagi. Selikan aku Tuhan, aku yang buta, buat aku melihat. Buka mataku, ku mau lihat kebaikan-Mu lebih lagi Tuhan. Jamah aku, urapiku, bahwa ku dapat melihat lebih lagi. Haleluya.
ludahi semua OS yang berasal dari dunia yang menjadi selubung di mataku. Bukakan Tuhan, ludahi Tuhan. Tanda aku juga menolak segala hal yang bukan daripadamu. Fondasi-fondasi yang dibuat, yang berasal dari dunia, aku tolak. Aku mau katakan hari ini, aku agree, aku setuju. Tuhan meludahi egoku, Tuhan meludahi kenyamananku, Tuhan meludahi keinginanku, hasratku yang bukan berasal darinya. Ku serahkan kepadamu Tuhan, haleluya. Pulihkanku lebih lagi, bawaku mendekat. Ku ingin lebih lagi dekat denganmu. Urapiku ya Roh Kudus dengan minyak baru. Celikanku yang buta, buatku dapat melihat segala kehendak-Mu, segala rencana-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur hari ini Engkau pulihkan aku. Update terus Tuhan, sampai aku benar-benar melihat kebaikan-Mu dari setiap apa yang terjadi di hidupku. Buat aku mengerti segala hal yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan. Update aku Tuhan, sampai aku benar-benar sungguh melihat dan aku sembuh Tuhan. Aku dapat melihat segala sesuatu dengan jelas, rencana-Mu, kehendak-Mu di hidupku. Rabuni aku Tuhan. Oh, haleluya, oh, haleluya. Hosana, 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 hosana to the Lamb of God. Hosana, hosana, hosana. Kami membutuhkan-Mu. Terus urapiku dengan minyak yang baru. Penuhiku sekarang, penuhiku. Bawaku melihat lebih lagi Tuhan. Terima kasih. Terus Tuhan, aku tidak mau separuh-separuh, aku mau sampai 100% Tuhan. Aku izinkan Engkau menjamah aku saat ini. Jamah sisi-sisi yang dimana aku buta, aku tidak melihat rencana-Mu dan kehendak-Mu. Aku datang kepadamu Tuhan, terus urapi dengan minyak baru. Terima kasih, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih, Engkau baik di hidupku. Celikanku, ku mau melihat-Mu lebih lagi. Ku tahu Kau mengasihiku, ku tahu Kau mengasihiku dan mengampuniku. Kau menerimaku apa adanya. Ku tahu Kau mengasihiku, sehingga Kau berikan nyawa-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau yang kaya mau jadi miskin supaya aku jadi kaya. Terima kasih Tuhan, terus jamah Tuhan. Oh, update aku Tuhan, update pendengaranku, biar aku benar-benar hanya mendengarkan firman-Mu Tuhan.
bergejolak. Biarlah aku punya pendengaran akan Engkau lebih dari pendengaranku akan dunia. Buat mataku dapat melihat lebih lagi Tuhan. Jamahku Tuhan, aku mau diperbaharui lebih lagi. Terima kasih, terima kasih. Naikkan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau menjamahku, Kau mengurapiku. Terima kasih oh ya Roh Kudus. Terima kasih Kau mampukanku. Kau mampukanku berdiri tegak di masa akhir zaman ini. Ku jadi terang bagi dunia yang gelap. Terima kasih, penuhiku, penuh jamaahku Tuhan. Terima kasih. Aku mau tutup mata Tuhan. Aku mau restart. Dan aku percaya setelah aku nanti buka mata, aku melihat segala hal yang baru di hidupku. Memori-memori yang memenuhi hidupku, overthinkingku, Tuhan sudah baharui. Aku siap untuk dipenuhi hal-hal yang baru, yang update, yang berasal dari surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Dan aku percaya iklan-iklan pop-up yang muncul hanya yang berasal daripada Roh Kudus. Kekuatan, penghibur dan penolong. Terima kasih yang mengajar aku. Iklan itulah yang akan muncul di dalamku. Aku akan melihat kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu, kebaikan-Mu, kesabaran, kesetiaan-Mu. Terima kasih. Aku mau buka mataku saat ini Tuhan. Aku sudah direstart. Terima kasih. Aku sudah diupdate. Terima kasih Tuhan. Aku melihat kebaikan-Mu. Aku melihat kesetiaan-Mu. Aku melihat Engkau yang mengasihiku. Aku melihat Engkau yang menerimaku apa adanya. Aku melihat Engkau yang mengampuni dosaku. Aku melihat yang baru di hidupku. Engkau membukakan pintu-pintu yang tertutup selama ini. Tuhan bukakan bagi hidupku. Terima kasih Tuhan, aku melihat-Mu. Aku melihat-Mu sempurna. Haleluya, haleluya. Aku melihat-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hari ini kalau kami boleh ada sama-sama Tuhan. Hamba-Mu berdiri saat ini sepakat dengan hamba-hamba-Mu yang mengikut Zoom ini Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka, yang membawa mereka terus naik kepada kehendak dan rencana-Mu. Aku sepakat dengan mereka Tuhan. Ini waktunya Engkau mengangkat anak-anak-Mu untuk menjadi terang bagi bangsa. Ini waktunya untuk Engkau menempatkan anak-anak di tempat yang dapat menjadi berkat. Apapun kebutuhan mereka, campur tangan. Kami akan melihat kekuatan baru yang lahir. Di tengah badai mereka akan berdiri tegak sebab fondasi mereka semakin kuat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai, tapi hamba percaya Roh Kudus tidak selesai. Terus menuntut
menuntun mereka untuk lebih lagi punya fondasi yang semakin kuat. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati dan melindungi hamba-hamba-Mu. Kiranya bawa mereka lebih lagi Tuhan ke pengenalan akan Engkau. Kiranya Tuhan menyinari anak-anak-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia. Dan Kau menghadapkan wajah-Mu kepada mereka, memberikan damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati hidup mereka Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Oke, puji Tuhan, kita sudah selesai. Kita sudah selesai riset mind yang ketiga. Kita sudah update OS kita. OS kita sudah semakin baru dan semakin kuat. PR-nya jangan lupa buat jadwal me time yang tadi ya. Kita sudah install pakai kata-kata kita dan kita mau lakukan itu terus dilakukan siang dan malam. Ada dua tadi, Yohanes 8 ayat 32 dan Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Dan PR yang pertama tentang scan dusta tetap kalau itu masih muncul terus. Dan tundukkan pikiran kita, benteng-benteng apalagi, siasat apalagi yang harus kita tundukkan, dan keangkuhan kita semakin kita datang kepada Tuhan merendahkan diri. Yang kedua, PR Zoom kedua, iklan pop-up itu, ya kalau masih ada yang muncul, tekan sekarang begitu tiba-tiba, kamu nggak layak, kita ingat, oh tekan aja delete. Jadi nggak usah disetujui, langsung dihapus. Tapi kalau iklan yang pop-up-nya dari Roh Kudus yang muncul, tulis langsung tekan agree, agree, agree. Jadi kita semakin paham ya apa yang ada di dalam pikiran kita. Dan saya berharap juga tulis progres kita setiap minggu. Walaupun mungkin kecil. Oh puji Tuhan, Tuhan hari ini pop-upku sudah semakin sedikit yang negatif. Lebih banyak yang Roh Kudus. Tuliskan. Itu sebagai tanda kita menghargai juga apa yang kita upayakan. Dan kemajuan progresnya itu bukan karena apa yang saya sajikan. Tetapi karena kemauan Anda sendiri. Makanya hargai apa yang Anda sudah usahakan. Minggu-minggu ini Anda sudah terus scanning, kemudian sekarang ada tambah lagi download. Kasih reward kalau Anda ngalami satu progres yang baik. Itu bagus buat diri kita. Jadi diri kita merasa bahwa wah ada sesuatu peningkatan. Dan itu akan membuat lebih cepat lagi waktu kita punya yang namanya reward buat diri kita. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Di Reset Mind yang keempat, kita akan membahas tentang password, bicara tentang identitas. Jangan sampai tidak hadir. Oke, sampai bertemu. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.